Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Marlin Makena. Saya mahasiswi STT Rahmat Immanuel, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Palima S. Yanipar MPD. Baik, sekarang kita akan masuk dalam topik pembahasan mengenai tugas. Yang pertama adalah, setelah Anda menyimak pengertian psikologi dan sejarah psikologi pendidikan, pelajaran atau hikmah apa yang dapat Anda petik atau Anda peroleh? Nah, di sini yang pertama adalah pelajaran atau hikmah yang saya peroleh setelah menyimak pengertian psikologi dan sejarah psikologi pendidikan adalah peran ilmu psikologi menjadi sangat penting dalam mempengaruhi setiap aspek hidup manusia, terlebih ilmu psikologi yang bersifat dinamis atau mengalami perkembangan seiring kemajuan zaman. Hal ini juga sangat berpengaruh kepada dunia pendidikan yang dimana keadaan pendidikan sekarang adalah hasil perkembangan dan kemajuan dari buah pemikiran ilmu-ilmu psikologi pendidikan dari yang terdahulu. Dengan menyimak dan mempelajari ilmu psikologi pendidikan, ini diharapkan agar menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan karena seorang pendidik atau guru sudah menguasai bidang psikologi pendidikan ini dan menerapkan ilmu tersebut dengan baik. Juga hal ini menjadi studi untuk mengembangkan ilmu psikologi ini karena mengingat bahwa belajar adalah seumur hidup. Itu adalah bagian yang pertama. Nah, sekarang yang kedua adalah coba Anda uraikan hubungan psikologi pendidikan terhadap PAK atau pendidikan agama Kristen. Nah, hubungan psikologi pendidikan agama Kristen pada dasarnya pendidikan sudah menjadi hasil paling krusial dalam kebudayaan Yahudi. Sedangkan Yahudi adalah cikal bakal adanya pendidikan agama Kristen saat ini. Hal ini tentunya sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dalam mengarahkan setiap generasi ke generasi berikutnya dalam pendidikan tersebut. Sebagai contoh dalam mengajarkan anak-anak tentang firman Tuhan, maka setiap orang tua Kristen akan membiasakan anaknya tersebut untuk membaca Alkitab setiap hari, dan tugas orang tua adalah menjelaskan makna atau arti yang terkandung di dalamnya sehingga anak-anak mengerti akan penjelasan firman Tuhan tersebut. Dengan adanya psikologi pendidikan yang sangat erat hubungannya dalam pengembangan pendidikan agama Kristen yang baik dalam lingkup keluarga dan gereja, supaya kedua hal ini menjadi dua instrumen yang akan berdampak bagi lingkungan sekitar. Psikologi pendidikan dalam pendidikan agama Kristen menjadi kunci untuk mencari berbagai masalah dalam menghadapi setiap kendala-kendala untuk memberi solusi dalam peranan pendidikan agama Kristen. Nah, sekarang kita akan masuk dalam poin yang ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan inteligensi, bakat, dan motif. Baik, yang pertama kita bahas mengenai inteligensi. Inteligensi adalah sebagai kemampuan pembawaan yang dipergunakan untuk menggunakan secara tepat segenap alat-alat bantu dan pikiran guna menyesuaikan diri terhadap tuntutan-tuntutan baru. Nah, dan yang kedua, inteligensi juga bisa disebut sebagai perbuatan pola pikir yang sangat baik yang diwujudkan nyata dalam suatu aktivitas yang efisien yang dilakukan dalam suatu perbuatan yang cepat, mudah, dan tepat. Nah, itu pengertian dari inteligensi. Sekarang bakat. Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Nah, itu adalah sedikit pengertian dari bakat. Sekarang kita masuk dalam pengertian motif. Motif adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu atau sekurang-kurangnya mengembangkan tertentu. Hal ini menyangkut kebutuhan, keinginan, dorongan atau gerak hati dari dalam diri individu. Nah, sekarang kita masuk dalam poin yang keempat, yaitu jelaskan pendapat Anda mengenai para nabi di dalam Alkitab dalam konteks sebagai pendidik atau pengajar. Nah, menurut pendapat saya,
Para nabi di Alkitab ditetapkan oleh Allah untuk mendidik dan mengajar bangsa Israel kala itu. Sebagai perpanjangan tangan Allah, diharapkan bangsa Israel mau mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi ajaran dan didikan yang disampaikan oleh para nabi. Meskipun pada kenyataannya bangsa Israel terkadang memilih untuk tidak mau patuh dan taat, tetapi oleh karena Allah yang sangat setia dan mengasihi umat pilihannya, maka Allah mengutus para nabi untuk mengajarkan terutama ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang sudah Allah buat untuk bangsa Israel. Dalam hal ini, peran para nabi-nabi menjadi sangat penting untuk memimpin dalam kehidupan perjalanan spiritual atau kerohanian bangsa Israel untuk membawa bangsa Israel tersebut ke dalam rencana dan kehendak Allah. Itu menjadi poin dari yang keempat. Sekarang adalah poin yang kelima, yaitu analisis kasus di atas berdasarkan jurusan mata kuliah Anda. Jelaskan bagaimana supaya tercipta 4 tahap perkembangan psikologi anak, yaitu seorang anak cilik yang duduk di jendela atau gadis cilik di jendela. Nah, ada 4 tahap perkembangan psikologi anak. Yang pertama, menyelidiki latar belakang anak tersebut, bagaimana keadaan keluarganya, terutama kedua orang tuanya dalam mendidik, apakah sesuai dengan pengajaran yang benar menurut firman Tuhan atau tidak. Menyelidiki kehidupan kerohanian keluarga tersebut, apakah aktif dalam kerohanian tersebut atau tidak, dan juga menyelidiki keadaan lingkungan sekitar keluarga tersebut, apakah dalam lingkungan yang baik atau tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tahap yang kedua, memberikan dukungan dan ajakan yang positif secara berulang-ulang agar anak tersebut terbangun dari dalam dirinya sendiri positif yang kuat untuk membangun percaya diri, seperti memperkatakan kepada dirinya bahwa kamu anak yang baik, anak yang pintar, kamu bisa melakukan sesuatu hal yang bagus dan dapat diberikan contoh sebagai dengan apa yang terdapat di dalam Alkitab tentang orang-orang yang diajarkan dan dididik oleh Tuhan. Itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga adalah menciptakan suasana di dalam kelas yang menyenangkan bagi dirinya dan teman-temannya, lebih banyak untuk bekerja sama dan bergotong royong dalam memecahkan suatu masalah. Tidak bersikap egois ketika menghadapi masalah, mengajarkan atau mau berbagi atau sering ketika menghadapi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan secara pribadi. Tahap yang keempat, memberikan penghargaan atau pujian ketika anak tersebut melakukan sesuatu yang baik dan memberikan pengarahan atau nasihat jika anak tersebut melakukan sesuatu yang kurang baik, dan hati yang sabar dan berkelanjutan, seperti yang firman Tuhan ajarkan bagaimana menghadapi seorang anak, bagaimana langkah-langkahnya, dan bagaimana cara mengatasinya sesuai firman Tuhan dan disertai dengan ilmu psikologi pendidikan yang tepat bagi anak-anak. Nah, sekarang kita akan masuk dalam poin yang keenam, yaitu kasus di atas mencerminkan kelemahan atau kekurangan seorang pengajar atau pendidik tidak profesional, interaksi belajar mengajar yang masih terjadi di Indonesia. Analisa kasus itu berdasarkan jurusan mata kuliah Anda dan sebagai calon seorang pengajar pendidik yang profesional, berikan solusi yang terbaik. Nah, mengenai gadis cilik di jendela, kasus seperti di atas memang masih banyak terjadi. Hal ini dilakukan sebagian besar pengajar atau pendidik untuk menghindari bertambahnya beban moral di dalam hidup mereka sendiri. Mereka tidak mau untuk menjeri lelah menyelesaikan masalah di dalam suasana pembelajaran hanya karena disebabkan oleh satu orang saja. Tentunya kasus ini bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku atau karakter peserta didik. Solusi yang terbaik adalah menjadi pengajar atau pendidik yang benar
yang benar-benar berkomitmen untuk tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pengajar atau pendidik dalam mencapai tujuan pendidikan, yaitu perubahan tingkah laku atau karakter. Tidak hanya soal nilai akademik saja, namun pada dasarnya perubahan dalam seluruh aspek kehidupan peserta didik, baik dalam tingkah laku, kemampuan, kecerdasan, pola pikir, cara bersosial, dan terutama dalam kehidupan kerohanian peserta didik tersebut. Dengan berbagai ilmu yang sudah pengajar atau pendidik dapatkan, waktu berkuliah terlebih lagi adalah ilmu psikologi dalam pendidikan. Dalam pendidikan, pengajar dituntut untuk mempraktekkan ilmu psikologi tersebut untuk membantu memecahkan setiap permasalahan atau tantangan yang akan dihadapi dalam dunia pendidikan. Selain itu, pengajar juga harus mempraktekkan tindakan dan cara hidup yang sesuai dengan apa yang diajarkan. Pengajar atau pendidik mempersiapkan dimulai dari perencanaan, bahan pembelajaran, penyajian, penguasaan situasi pembelajaran, dan evaluasi. Beberapa hal tersebut adalah kunci yang sangat penting untuk menjadi seorang pengajar atau pendidik yang profesional dan berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan yang mulia. Demikian pembahasan tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Atas perhatian semua, saya ucapkan banyak terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.